Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinia Maharani dengan NIM 082211133360. Di sini saya mewakili kelompok 6 akan menjelaskan mengenai proyek UTS microcontroller sebagai berikut. Jadi, kami kelompok 6 dalam proyek kali ini kami mengangkat judul Rancang Bangun Penyiram Tanaman Berbasis Arduino Uno menggunakan sensor kelembapan tanah. Nah, selanjutnya ini ada anggota kelompok 6, yaitu pertama ada Gregory Christian dengan NIM 082011333038, lalu ada Gabriela Chandra dengan NIM 082111333015, lalu ada Dias Ayu Nurwahyuni dengan NIM 082111333039, lalu ada saya sendiri Alfimia Maharani dengan NIM 082111333060. Selanjutnya, di sini ada skema rangkaian dan juga alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat rancang bangun penyiram tanaman otomatis berbasis Arduino dan juga sensor kelembapan tanah. Jadi, di sini ada Arduino Uno, relay, pompa air mini, dan juga sensor JL69 sebagai sensor kelembapan tanah. Yang pertama-tama, Arduino ini tuh adalah otak dari sistem kita. Jadi dia ini yang akan mengontrol kapan pompa air itu harus menyala atau mati berdasarkan data yang diterima dari sensor kelembapan tanah itu tadi. Selanjutnya ada relay. Relay ini tuh digunakan untuk mengendalikan daya ke pompa air. Ketika diberi sinyal dari Arduino, relay ini akan menyalakan atau mematikan pompa air. Jadi bisa dibilang relay ini adalah switch-nya. Selanjutnya ada pompa air mini. Pompa air mini ini adalah alat untuk mengalirkan air dari wadah penyimpanan ke tanaman yang akan disiram. Selanjutnya ada sensor kelembapan tanah atau sensor JL69. Dalam hal ini, sensor ini memberikan informasi kepada Arduino tentang seberapa tingkat kelembapan tanah di sekitar tanaman tersebut. Berdasarkan data yang diterima, Arduino akan memutuskan apakah perlu dilakukan penyiraman atau tidak, seperti itu. Nah, setelah kita mengenal komponen-komponen dari rancang bangun ini, maka kita bisa menyusun skema rangkaiannya. Nah, di sini saya menggunakan software online yaitu Tinkercad. Pertama-tama kita siapkan dulu komponen-komponen yang akan kita gunakan. Di sini saya pakai power supply, lalu ada sensor JL69-nya, terus ada relay-nya, terus ada Arduino Uno, dan juga di sini ada motor DC sebagai pompa. Nah, di sini pertama kita menghubungkan power supply 5 volt ke relay dengan kabel merah ini. Lalu kita hubungkan power supply ini juga ke motor DC menggunakan kabel warna hitam ini. Nah, selanjutnya output dari relay ini dihubungkan ke motor DC atau pompa untuk mengirimkan daya ke pompa air. Nah, selanjutnya kita hubungkan input relay ke pin 3 Arduino seperti ini. Nah, di sini kabel berwarna orange. Jadi kita hubungkan ke pin nomor 3 kepada relay. Selanjutnya ground dihubungkan ke ground di Arduino, ground di relay dihubungkan ke ground di Arduino. Nah, selanjutnya untuk sensor kelembapan tanahnya kita hubungkan inputnya itu, V inputnya itu dengan 3,3 volt di Arduino.
lalu ground dihubungkan ke ground, lalu yang kabel warna ungu ini kita menghubungkan sinyal hasil pembacaan dari sensor ke Arduino dengan kita masukkan atau kita hubungkan ke pin nomor 6 di Arduino. Nah, setelah skema ini kita lakukan dan kita coba itu jalan, selanjutnya kita bisa mulai untuk merangkai peralatannya. Nah, setelah tersebut setelah kita rangkai, rangkaian itu kita perlu kode untuk menjalankan logikanya. Berikut ini ada kode Arduino-nya. Nah, tapi sebelum melangkah ke kode Arduino, kita langkah lebih baik kita untuk mengerti dulu apa itu rangkaian pembagi tegangan, karena di dalam skema itu tadi itu ada rangkaian pembagi tegangannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan ini adalah alat elektronik yang membantu mengubah tegangan input menjadi tegangan output yang lebih rendah. Dalam kasus ini, sensor YL69 ini berperan sebagai resistor R2 dalam membagi tegangan. Jadi, rangkaian pembagi tegangan ini tuh ditandai dengan ini ada V input atau VCC yang dihubungkan secara seri dengan dua resistor lalu dihubungkan ke ground, dimana di antara dua resistor ini kita bisa membaca V out atau tegangan outputnya. Nah, di sini R2 ini sebagai sensor YL69. Jadi tegangan output yang terbaca di titik tengah rangkaian pembagi tegangan ini akan berubah sesuai dengan nilai resistansi objek yang diukur oleh sensor YL69. Jadi bisa dibilang sensor YL69 ini tuh sensor yang bekerja secara resistif gitu. Nah, lanjutnya jadi sensor YL69 ini membantu menentukan nilai resistansi objek yang diukur, yang kemudian mempengaruhi tegangan outputnya, di mana tegangan output ini yang terbaca pada Arduino Uno. Nah, dengan demikian, rangkaian pembagi tegangan memungkinkan kita untuk mengukur nilai kelembapan tanah dengan mengonversi nilai resistansi tersebut menjadi tegangan yang dapat diukur oleh sistem Arduino Uno. Seperti itu. Nah, setelah kita mengerti tentang skema dan juga bagaimana rangkaian di dalam skema itu, selanjutnya kita membuat kodenya agar logikanya itu berjalan. Di sini kita masukkan kodenya. Nah, ini kita bisa lihat pin mode 3 output. Nah, ini tadi kan kita hubungkan pin 3 Arduino itu ke relay. Nah, selanjutnya kita hubungkan juga pin 6 dari Arduino Uno itu ke soil sensor atau sensor kelembapan tanah. Nah, jadi output atau hasil pembacaan dari sensor kelembapan tanah itu dihubungkan ke Arduino sebagai data masukan itu melalui pin nomor 6, lalu output dari Arduino itu kita hubungkan ke relay untuk memberikan keputusan kepada relay apakah dia membuka atau menutup ke pompanya nanti itu menggunakan pin nomor 3 di Arduino. Setelah itu kita masukkan loopingnya ini, if water sama dengan high, jika air itu terindikasi cukup lembab, itu maka dia low atau memerintahkan relay untuk low sehingga pompa itu tidak menyala. Else atau jika kondisi water high ini tidak terpenuhi, maka dia memerintahkan relay untuk high atau menyiramkan air ke tanaman tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat cara kerja alatnya.
always been so invisible to you. Setelah kita lihat cara kerja alatnya, kita juga pelajari skema dan juga rangkaian pembagi tegangan serta alat-alat yang dibutuhkan. Lalu juga kita sudah mengetahui kode Arduino-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.